Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita yang sebenarnya sudah hampir ya 40% lah dari Muyasar 3. Terakhir kita sampai dars ke 49 ya, dars ke 49 sekarang masuk ke dars ke 50. Masih di bab maf'ul fih tapi tinggal dikit, itu maf'ul fih bagian ke-6, yaitu dina ibu zarfi. Jadi ini share udah kelihatan ya. Bentar. Udah, Ustaz. Ya, baik. Nah, di halaman 77 ya. Jadi kalau kita mundur sedikit, maf'ul fihi ini panjang kemarin karena dijelasin satu persatu makna dari zorof, ya kan. Yaitu mulai dari halaman berapa ya? Ya, halaman 68 sampai 77 tadi masih ada. Jadi maf'ul fihi karena kebagi dua, ada zorof zaman, ada zorof makan. Ya, kemudian ini qala Ibnu Malik az-zarfu waqtun aw makanun dummina fi biqtiradin kahunam kuth azmuna. Jadi zorof ada yang mubham, ada yang mahdud. Mubham itu yang apa namanya, yang global ya. Jadi nggak ada batas waktu. Kalau misalnya zorof zaman itu kayak abadan gitu ya. Kalau misalnya zorof makan itu kayak kiri, kanan, atas, bawah, itu kan nggak ada batasan gitu kan. Nah, ada zorof mahdud ya, halaman 68 ya. Ada zorof mahdud, mahdud itu terbatas, had itu batasan ya. Kalau di buku-buku had itu definisi ya, artinya. Mahdud ya, ini yang terbatas ya. Kalau waktu misalnya ya 1 hari, 2 hari, sepekan gitu kan. Kalau zorof makan yang tempat, misalnya masjid, ya masjid itu kan zorof makan tapi mahdud karena ada tembok-temboknya. Nah, kemudian zorof mutasorif wa zorfu ghairu mutasorif. Nah, zorof mutasorif itu yang kadang dipakai buat zorof, kadang dipakai bukan zorof gitu. Misalnya semisal lafaz yaum. Yaum itu bisa zorof, ya kan. Kalau zorof kan harus mansub ya, jadi yauman atau syahron misalnya. Lafaz syahr, bulan, ya maka itu mutasorif karena bisa dia zorof, bisa nggak zorof. Misalnya nggak zorof, misalnya jadi mubtada, misalnya syahrul ramadhana syahrun mubarakun misalnya. Yaumul jumu'ati, yaum di situ kan jadinya yaum mubtada ya, bukan zorof. Yaumul jumu'ati ya, seperti sekarang yaumun mubarakun misalnya. Nah, kalau zorof ghairu mutasorif itu tidaklah digunakan kecuali untuk zorof aja. Jadi dia nggak bisa dipakai katanya ya, lafaznya itu untuk selain zorof dari sisi i'rab. Contohnya itu misalnya lafaz qat ya, misalnya bayi fauqa misalnya ya. Kalau ini zorof ini ya, zorof makan. Kalau zorof zamannya misalnya mana-mana ya. Nah, ini mun apa bentar. Wa zarfu ghairu mutasarrif, zarf yang eh, ghairu mutasarrif huwa ma la yulazimun nasbu ala zarfiyah awil jar. Ya, jadi salah satu cirinya ya tadi, selain kalau zarf ghairu mutasarrif itu zarf yang tidak digunakan kecuali dia hanya untuk zarf saja, itu ciri pertama. Ciri kedua itu dia bisa dimajrurkan pakai min atau huruf jar ila atau hatta atau mud atau munzu. Nah, ini contohnya tadi ya. Ida, baina, ya. eh, bainama, ya. Ini kalau sisi zorof zaman ya. Kalau ini juga, ini zorof makan nih. Qobla, ba'du. Nah, ini kan nggak bisa dia
digunakan bukan untuk zorof, bisa jadi mubtada gitu, nggak bisa nih. Pasti zorof, bacanya qobla, ba'da, ya. Ba'dal asri misalnya, atau qobla zuhri. Nah, ciri yang lain tadi, dia bisa majrur kalau ketemu huruf jen, misalnya min qobli, ya min ba'di, gitu ya. Jadi dia bisa dimajrurkan. Dan dia penggunaannya hanya sebagai zorof. Itu namanya az-zarfu ghairul mutasarrif. Kalau Ibnu Malik wa mayura zarfan wa ghairu zarfin fadzaka dzu tasarrufin fil urfi. Ya, itu rangkumannya. Nah, kemudian ditinjau dari sisi lain ada zorof mu'rabah wa zorful mabniyah. Ya, karena zorof itu secara asal kan mansub. Berarti kan dia mu'rab. Ya, berarti dia mu'rab. Yang berubah-ubah harokat akhirnya ya, tapi tetap aja dia mansub sebenarnya. Karena nggak bisa yang lain. Ada yang mabni, mabni ya dia statis ya. Harokatnya nggak berubah-ubah. Kalau eh, ini contohnya, ya misal lafaz tadi ya fauqa itu ya. Tadi yang kita contohkan fauqa ba'da ini sebenarnya kan bisa berubah qobla, bisa qobli, bisa qoblu. Nah, berarti itu contoh yang mu'rab. Kalau yang mabni misalnya idza ya tadi ya. Nah, dan yang mabni lebih banyak. Apa mabni yang dirinci ya. Wa hunaka zurufun mabniyatun kazurufil ati. Nah, ini yang mabni-mabni semua nih ya. Yang mabni semua. Ya. Jadi mulai haisu, lada ladun sampai kemarin terakhir itu 16 ya, ma'a ya, ma'a. Jadi sampai ini semua contoh-contoh zorof yang mabni ya. Contoh-contoh zorof yang mabni. Nah, kemudian selesai poin pembahasan yang lain masih di bab yang sama yaitu amilul zorfi. Nah, amil itu penyebab ya. Jadi konsepnya zorof itu kan nggak ujuk-ujuk dia mansub ya. Pasti ada amil. Dan amilnya dalam hal ini kalau kasusnya maf'ul fih yang membuat dia jadi nasab itu amilnya atau penyebabnya adalah fiil ya, keberadaan fiil ya atau yang serupa dengan fiil. Nah, itu udah cukup membuat satu kata itu jadi mansub sebagai maf'ul fih. Ya amilu zarfi ay al amilu fihi nasbu wal hadatsu. Jadi apa namanya kejadian. Dalam hal ini bisa pakai fiil al-waqi fihi ya min fi'lin ya baik itu yang menunjukkan kejadiannya itu dengan fiil ya kata kerja au syibhi atau yang menyerupai fiil. Misalnya syifah musyabahah, masdar yang beramal seperti fiilnya, maka itu bisa ya dia cukup untuk membuat satu kata setelahnya ya kalau memang cocok itu sebagai zorof. Ya. Kalau di sini jelas tuh amama, ini udah ada fiil kan, ada hadas. Kemudian nah ini ana wakifun ladaik. Nah, ini kan nggak ada fiil nih, ini mubtada khobar. Ana mubtada wakifun khobar ladaika tapi ada zorof makan, ada zorof apa namanya tempat di sisimu gitu kan. Nah ini mansub nggak ujuk-ujuk pasti ada amil. Itu amilnya adalah dalam hal ini adalah wakifun. Ini khobar ya dia memang khobar cuman lebih kepada wakifun ini adalah isim fiil gitu ya. Isim fiil, isim fa'il itu dia beramal ya atau memiliki makna hadas. Wakifun itu kan dari kata wakofa, wakifun isim fa'il yang dia memiliki makna fiilnya itu wakofa. Jadi dia cukup bikin si ladai itu dia zorof gitu kan. Nah, wahua imma. Nah ini wahua imma zohir, tadi zohir itu kelihatan ya. Jadi si amil-amilnya itu nampak jelas tuh wakifun, sumtu, yusafiru. Nah ini amil-amil yang bikin yauma, yauma, amama, ladaik ini zorof. Wa imma muqaddarun jawazan. Bisa jadi amil itu muqaddar secara boleh. Misalnya sa'ata ini ya, misalnya sa'ata ini. Nah, ini kan mansub. Dia mansub sebagai zorof tiba-tiba. Nah, ini nggak tiba-tiba mansub. Ya, maka mana amilnya ya muqaddar ya secara boleh. Jadi kita boleh jawab sa'atain
2 jam. Kok tiba-tiba sa'atain, ya liman qala laka. Kalau ada orang yang tanya, kam masaitu, masaita, ya, berapa lama kamu jalan? Ya, kayak ada pertanyaan, jawabnya kita nggak perlu lengkap-lengkap masa itu sa'atain, tapi bisa aja langsung jawab sa'atain, langsung jawab zorofnya. Nah itu boleh ya, karena dia mansub karena ada yang ditakdirkan ya. Amilnya itu sebenarnya kan karena menjawab pertanyaan. Wa imma muqaddarun wujuban, atau memang disembunyikan, ditakdirkan secara wajib, nggak boleh dimunculin. Itu misalnya nahu huwa indaka. Huwa indaka. Huwa indaka. Nah ini balik lagi kemarin, tergantung kita mazhabnya apa ya, Kufah atau Basroh. Kalau Kufah ya huwa mubtada indaka, ini zorof yang langsung khobar kita bilang. Tapi tidak untuk Basroh ya. Kalau Basroh kan nggak terima kan. Karena ini huwa mubtada, khobarnya enggak. Khobarnya mahzuf ini. Ya, misalnya kainun. Misalnya huwa kainun indaka zorof. Ya, jadi takdirnya sebenarnya huwa kainun indaka huwa mubtada. Kainun khobar indaka ya zorof. Nah indaka ini amilnya si kainun. Ya, isim fa'il. Tapi kalau kufah nggak usah ribet-ribet, ada kainun, langsung aja huwanya mubtada indaka khobar, ya, indaka khobar. Jadi ini kenapa disebut muqaddar wujuban, karena kainun ini nggak perlu dimunculin karena orang udah paham huwa indaka, tinggal ngirobnya aja. Ngirobnya itu huwa mubtada indaka khobar, atau huwa mubtada khobarnya mahdhuf takdiruhu kainun, ya gitu ya, indakanya baru zorof, ya dia bukan khobar. Tinggal seperti itu aja cara sudut pandangnya. Nah, kemudian selanjutnya muta'alliquz zarfi. Ya, ini juga sudah. Nah, ini yang terakhir ya, di tanggal 21 April terakhir kita bahas ini. Muta'alliquz zarfi kuluma nasaba minaz zurufi yahtaju ila ma yata'allaqu bihi min fi'lin aw shibihi kama yahtaju harful jari ila dalik wa muta'alliqihi. Jadi setiap apa-apa yang dinasabkan dari zorof yang membutuhkan ila ma yata'allaqu bihi, kepada yang ila ma yata'allaqu bihi, itu kepada yang terkait dengannya, baik itu berupa fiil atau yang semisalnya, sebagaimana huruf jar itu membutuhkan kepada yang lain. Ya, huruf jar itu kan butuh kepada isim majrur. Muta'alliquhu, dan jar majrur juga nggak bisa sendirian. Nggak bisa kita bilang fil bait doang. Ya, harus fil baiti jar majrurnya itu muta'alliq ke mana gitu ya, ke jumlah biasanya. Imam mazkurun, bisa jadi muta'aliknya itu dimunculkan ya, karena nggak mungkin sama halnya ya, jar majrur itu nggak bisa berdiri sendiri ya, kayak misalnya Bismillah, ya Bismillah itu kan jar majrur, harus dimuta'alikan ke fiil misalnya Bismillahi aktubu misalnya. Sama zorof juga nggak mungkin tiba-tiba kita bilang tahta syajaroh gitu, tahta syajaroh doang. Nah, ini kan zorof ya. Wahwa mudhof, asyajarohnya mudhof ilaih. Nah ini tahta syajaroh harus dimuta'alik kemana? Ya. Idh yuba, ada ya ini ya, kemarin kita koreksi kalau nggak salah di ayat ya. Idh yubayi'unaka tahta syajaroh. Nah, jadi tahta syajarohnya di attach ya, dita'lik, apa dikaitkan ke jumlah sebelumnya. Ini yang muta'aliknya kelihatan. Tapi wa imam mahdzuf, bisa jadi muta'aliknya dihapus ya. Takdirnya misalnya kainun, hasilun, maujudun. Nah, ini. Kemarin al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada, enggak terjemah begitu. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ya. Nah, tahta aqdamil ummahat muta'alik kemana? Bukan ke jannah tapi ke khobar gitu kan. Cuman khobarnya mahdzuf. Aslinya kan al jannatu kainun berada tahta aqdamil ummahat. Nah, jadi ini berkaitan muta'aliknya itu mazkur atau mahdzuf ya, disebut atau enggak. Wa fauqa kulli
ilmin alim. Dan setiap di atas orang yang memiliki ilmu ada orang yang berilmu lagi. Aslinya kalau kalimat yang normalnya kan alimun, alimun fauqa kulli dzi ilmin. Seorang yang lebih alim berada fauqa kulli dzi ilmin alim. Berada di atas setiap orang yang memiliki ilmu. Nah, ini juga sama ya. Muta'aliknya ya bisa kainun, bisa hasil, bisa maujud. Mungkin lebih tepat maujud. Jadi aslinya gini, alimun maujudun. Alimun mubtada, maujudun khobar, fauqa zaraf. Fauqa kulli dhi ilmin. Fauqa kulli dhi ilmin. Nah, itu muta'alik ya. Itu muta'alik zarfnya. Di sini ada pertanyaan, Mas Dwi. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, Ustaz. Lanjut. Antum baca, silakan. Nah, Ibu Zorfi. Nah, ini yang baru. Naibu Zorfi. Yanubu anil Yanubu aniz Zorfi. Bayan sibu ala annahu maf'ulun fihi ma yali. Al-awwal. Al awal al mudofu ilal ila zorfi mimma dalla ala kulliyati, Kuliyatin. ala kulliyatin au ba'doyitin Ba'diyatin. au ba'diyatin. Nahu. Nahu Masa itu. masa itu kulla nahari au ba'dohu Ba'dohu. au Rubu'ahu. roba Rubu'ahu. robaahu Rubu. au rubuahu. Asani, lanjut. Asani sif sifat Sifatuhu. sifatuhu nahu Waqaftu. waqaftu tawilan Minal. waktu Wakti. minal waktu ai zamanan tawilan. Jalastu Syurqa. syurqa al Ad-dari. syurqa ad-dari ai makanan sarkiyan. Nah, cukup. Nah, ini naibuz zarfi. Naibuz zarfi ini konsep terakhir ya, yaitu jadi si zorofnya itu dinaib kayak naibul fa'il, tapi maksudnya kayak naibul fa'il dari sisi filosofinya ya. Jadi si zorofnya itu intinya diganti, di replace sama kata yang lain gitu. Jadi zorofnya itu dinaib ya, naibul zorfi. Jadi pengganti zorof. Nah, ini bisa. Ini ada 4 contoh. Yanubu anil zorfi. Jadi zorof itu bisa digantikan oleh sesuatu lah pokoknya. Fayansibu ala annahu maf'ulun fih. Kemudian yang menggantikannya itu dia nasab, dan kalau dia nasab dia diirob sebagai maf'ul fih, gitu kayak zorof. Tapi dia nggak umum dia sebagai zorof sebenarnya. Ada zorof kan udah jelas ya, tadi kita bahas ada lafaz-lafaz tertentu ya, ada yang mahdud, ada yang mubham, ada yang mu'rab, ada yang mabni dan yang lain. Nah, tapi ini dia nggak ada, yaitu diganti sama yang lain. Ma yali ya. Dan contohnya ada di 4 ya di bawah ini. Yang pertama itu bisa menjadi pengganti zorof adalah al-mudhafu ila zorfi. Nah, yang mudhaf kepada zorof.
yang mudhof kepada zorof. Ya, jadi pertama kalau mudhof ilaih kan berarti mudhof sama mudhof ilaih. Si mudhofnya itu satu kata, mudhof ilaihnya zorof. Gitu ya, berarti kan kalau al mudhof ila zorfi berarti kan si mudhof ilaihnya si zorofnya itu. Nah, al mudhof ila zorfi mimma dalla ala kulliyatin au ba'diyatin. Ya, jadi yang disandarkan kepada zorof dari apa-apa yang menunjukkan seluruh atau sebagian. Contohnya, masa itu kula nahar. Aku jalan di seluruh siang. Sebenarnya zorofnya itu naharnya. Ya cuman karena dia mudhof ilaih ya mudhof ilaih dia majrur. Jadi yang ngebadalin gitu ya atau yang ngegantiin itu lafaz kulanya. Nah, makanya kulanya itu mansub gitu. Nah, kalau ditanya kula mansub sebagai apa? Maf'ul fih gitu ya. Jadi justru si lafaz kula ini berarti yang menunjukkan mimadala ala kuliatin itu kalau pakai lafaz kula. Dan dia mansub sebagai maf'ul bih. Au ba'dahu maksudnya ba'dahu itu masa itu ba'don nahar gitu ya. Masa itu ba'don nahari. Atau masa itu rubu'an nahari gitu. Hu-nya balik ke nahar. Jadi ba'do rubu'a itu kan fathah-fathah tuh dia mansub. Nah, itu sebenarnya zorof itu. Di Arabnya itu maf'ul fih. Tapi sebagai naibu zorfi, naibu maf'ulin fih. Satu, itu yang kalau case-nya di al-mudhof ila zorfi. Yang kedua sifatuhu. Nah, bisa jadi naib zorof itu sifat naatnya, naatnya si zorof. Jadi naatnya si zorof itu yang jadi zorof gitu ya. Contohnya waqaftu aku diri tawilan. Panjang gitu ya, lama ya. Minal waktu dari waktu. Maksudnya towil itu kan lafaz umum biasa gitu isim kan nggak diterkenal sebagai zorof. Tapi dia mansub sebagai zorof. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu naat atau sifat dari zorof yang dihapus itu zamanan. Jadi aslinya itu waqaftu zamanan tawilan minal waktu zamanan tawilan. Zamanan tawilan. Ya, jadi sebenarnya zorof itu kan zamanan. Kalau muncul zamanannya dia zorofnya. Tapi kalau zamanannya ini dihapus, sisain sifatnya atau naatnya, si naatnya itu yang jadi maf'ul fih. Ya. Jadi dinaib sama sifat. Contoh yang lain, jelas tuh ya surqadar, aku duduk di tempat yang bagus, mulia, makanan sarkian. Maksudnya di tempat yang mulia sarkian. Nah, itu juga sama. Aslinya kan jalas tuh makanan. Ya ada makanannya. Cuman karena dia dihapus, sarkiannya ini sifat dari makan, dia jadi zorof. Ya, dia jadi zorofnya. Lanjut, Mas Dwi. Yang 34. Asalis ismul isyarati. Nahu Masa itu masa itu ada hadal yaumu masiyan mut'aban. mut'aban. Ya, Rabi Rabi adadul mumayyazu mayyasu bidzorfi au mudhofun au mudhofun au mudhofu ilaihi. hmm, Nahwu safartu salasina yauman. Di zaman lazim tuh lazim tu ad-dar ada ad-dirasata ad-dirasata ayyaman. ayamin. Eh, dirasata ayyamin. Ya. Nah, yang ketiga, ya, ini isim isyarah. Jadi yang maf'ul fihnya itu isim isyarahnya. Ya, contohnya masa itu hadal yauma ya masiyan mut'aban. Aku
berjalan di hari ini dengan perjalanan yang melelahkan atau capek. Nah, aku berjalan pada hari ini gitu kan harusnya. Jadi harusnya kan kalau nggak ada hada ya masa itu al-yauma gitu kan. Ya cuman ya ini memang ditambahin hada aja jadi hadal yaum. Hadal yauma, yaumanya jadi badal berarti ya karena habis hada. Nah, cuman yang dihitung sebagai maf'ul fihnya itu hadanya gitu ya. Ya, hadanya. Jadi sebenarnya mirip cuman ya ini karena dia isim isyarah. Setelah isim isyarah kan udah punya irob sendiri itu badal ya. Meskipun secara makna dia lebih cocok zorof, tapi secara irob yang dimaf'ul fihkannya itu si hadza. Itu namanya naibuz zorfi. Kemudian yang keempat al-adadul mumayyazu, bilangan ya yang membeda ya menjadi pembeda bizorfi ya dengan zorof atau yang dinaibnya itu ya ada yang menjadi naibuz zorfi adalah mudhof ilaihnya. Ya al mudhofu ilaih atau mudhof ilaihnya. Nah, contohnya safartu aku safar salasina yauman. Ya, salasina yauman. Ya, di sini berarti yang zorofnya itu adalah salasin ya. Aku safar 30 hari. Ya, salasinnya ini yang dia naibu zorof. Ya, tapi kalau yaumannya kan dia ini ya apa namanya tamyiz ya tamyiz. Dia punya irob sendiri. Jadi al-adadul mumayyazu bizorfi. Adat yang membedakan ya menjadi tamyiz pembeda dengan zorof. Zorof ini contoh yang yaum. Apa contoh yang pertama? Safartu salasina yauman. Jadi salasinanya ini yang dia maf'ul fih. 30 yaumannya mansub dia sebagai tamyiz. Nah, yang ke au ya al-adadul mumayyazu bizorfi au awil mudhafu ilaih. Nah, lazim tu ad-dirasata ayyamin. Nah, berarti ad-dirasatanya ya. Ad-dirasata ayyaminnya dia kan lafaz yaum sebenarnya dia yang zorof cuman yang di naibnya adalah ad-dirasatanya. Ad-dirasatanya. Coba kita lihat nih bagian 4 ini kalau di Jami'ud Durus seperti apa nih. Ya, silakan jika ada pertanyaan Mas Dwi sambil saya scroll. Nah, Ibu Zorfi. Yang ada tadi berarti kan ngikutin kaidah azab berarti ya. Iya, Salasin iya sih. yauman itu kan Nah, ngikutin apa? Kan ngikutin salasin yauman gitu. Karena dia tiga gitu. kalau yang ini ya, pertama kan safar tuh kan dia fi'il lazim ya. Nggak perlu objek. Soalnya kalau contoh-contoh yang di adat kan misalnya yang mirip kayak gini tapi misalnya fi'ilnya itu membeli misalnya. Istaroi itu misalnya ya. Nah, membeli kan perlu maf'ul bih kan? Misalnya Hmm. istaroi itu salasina apa misalnya salasina Berapa? terus ini ya terus ruzan atau Ya. bisa kilograman. Nah, itunya kalau bisa karena memang perlu objek sih ya. Karena pasti kita akan mengarahin si lafaz yang adatnya itu lebih kepada apa namanya maf'ul bih gitu kan. Nah, kalau contoh yang ini safar tuh safar intransitif gitu. Maka ini kenapa mansub gitu kan? Ya mau nggak mau dia yang cocok apalagi kan kecuali maf'ul fih ya. Dia sebagai naibnya zorof. Yaumanya dijadikan tamis gitu. Hmm. Nggak ada di sini ya di langsung maf'ul ma'ah. Tapi dia sampai 24 dia masih contoh.
Zorof yang mabninya itu. Iya, nggak ada ya. Oke, baik. Lanjut. Berarti selesai untuk naibuz zorof. Kita masuk sedikit maf'ul ma'ah. Ya, setengah halaman. Silakan. Mas Dwi. Apa? Al-maf'ulu ma'ah. Al-maf'ulu ma'ahu. Al-maf'ulu ma'ah huwa ismun waqa'a ba'da wawu bimakna ma'a. Ba'da wawin. Oke, ba'da wawin bimakna ma'a masbu kotu Ustaz ya. Masbu. Bimana ma'a masbu kotan. Masbu kotan bi Bijumlatin. bijumlatin Yadulla. yadulla ala syai'in haslu Ustaz ya. La Haslu sayin hasolal fi'lu. ya. Hasola fi'lu bi eh, mus bi muso habi Bimusohabatihi. bi Sohabah. muso habatihi ai ma'ahu bila kosdu kosdun ya. Bila kosdin. Bila kosdin bila eh, isro kahu Ila isrokihi. ila isrokihi fi hukmi ma qoblahu Hmm. nahu eh, sirtu saja Hmm. wan nahari wan naharo Penaharo. Ya. ya sirtu wan naharo ai kuntu musohabba musohabalahu fi masai wa muko lahu Pemukoronan lahu. wa mukoronan lahu all Ya, cukup. Nah, barakallahu fiik. Bentar. Ya, al-maf'ulu ma'ah. Ya, sekarang masuk pembahasan baru yaitu maf'ul ma'ah. Ini satu-satunya yang eh, para ulama bilang nggak ada di Al-Quran. Kalaupun ada, sedikit maksain sih contohnya ya. Jadi, karena selama bisa ditakwil ke bukan maf'ul ma'ah, misalnya kan ada wawu ya. Wawunya kan namanya wawu ma'ah ya. Selama wawunya itu bisa ditakwil ke wawu atof, kenapa enggak gitu? Kenapa harus ke wawu ma'ah? Nah itu makanya jadilah di Al-Quran itu katanya nggak ada. Ya, kalaupun ada, sebenarnya masih ada kemungkinan bisa ditakwil ke wawu atof. Ya. Nah ini maf'ul ma'ah. Al-maf'ulu ma'ahu huwa ismun waqa'a ba'da wawin. Jadi isim yang terletak setelah wawu, tapi wawunya itu maknanya bukan dan seperti wawu atof, tapi maknanya ma'a bersama. Ya, jadi wawunya ini maknanya ma'a. Jadi bisa kita replace wawu itu jadi ma'a. Gitu ya. Masbuqotan bijumlatin yang didahului oleh kalimat yadulla ala syai'in yang menunjukkan atas sesuatu hasolal fi'lu yang atas sesuatu tersebut ala syai'in hasolal fi'lu menunjukkan atas sesuatu yang satu kejadian itu terjadi bimusohabatihi secara bersamaan atau berbarengan. Ai ma'ahu atau maksudnya bersamaan bila qasdin tanpa ada maksud ila isyrakihi tanpa ya meskipun hasolal fi'lu bimusahabatihi pokoknya ketika kejadian itu terjadi sesuatu itu bersama dia itu tidak dalam rangka atau tidak bermaksud
ila isrokihi untuk menggabungkan fi hukmi ma qablahu. Ya, tidak bermaksud untuk menggabungkan ya secara hukum dengan apa yang ada di sebelumnya. Contoh misalnya maksudnya yang bila qasdin ila isrokihi fi hukmi ma qablahu adalah sirtu wan nahro ya sirtu wan nahro ya sirtu wan nahro aku berjalan wan nahro ya dan sungai bukan dan sungai bersama sungai maksudnya aku berjalan menyusuri sungai. Nah, pertama berarti ketika aku jalan ya hasalal fi'lu bimusahabatihi. Si sungai itu selalu bersama aku. Jadi kapan dia jalan sungai ada. Berarti kan dia panjang banget sungai gitu kan. Jadi dia secara kebersamaannya sama. Tapi tidak dimaksudkan ila isrokihi fi hukmin ya ma qablahu. Hukmi ma qablahu hukum ada yang hukum yang ada sebelumnya maksudnya adalah sirtu. Sirtu itu hukumnya berarti menghukumi aku berdiri. Itu tidak dimaksudkan buat sungai ya. Bila qasdin ila isrokihi tidak memaksudkan si nahar meskipun dia bersama-sama ya dari sisi kejadian selalu ada di mana aku jalan tapi tidak maksud si sungai itu juga jalan. Kuntu musahaban lahu tapi hanya aku bersama-sama dengan si sungai fi masiyin ya di dalam ya apa namanya fi masin wa rinan lahu hanya di dalam kebersamaan ketika aku jalan gitu ya. Jadi tidak melazimi bahwa setelah wau ma'ahnya itu dia sama dari sisi hukum berarti dia harus harus berjalan juga ya nggak bisa gitu kan. Makanya ini cocok maf'ul ma'ah itu ya pada kata-kata yang wawunya itu nggak bisa ditakwil ke wawu atof karena nanti maknanya jadi rusak. Misalnya jadi sirtuan nahru gitu ya. Aku berjalan dan sungai itu jadi nggak bisa kan karena nggak masuk ya. Nahar itu nggak bisa jalan. Ya qala Ibnu Malik yunsabu tali alwawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wat tariqa musri'ah. Ya. Jadi yunsabu tali ya yunsabu tali alwawi. Kalimat yang ada setelah wawu ya kalimat yang ada setelah wawu yunsabu dinasobkan. Berarti apa? An-nahr. Yunsabu talil wawi. Kalimat yang ada setelah wawu yunsabu. Maf'ulan ma'ah. Sebagai maf'ul ma'ah. Fi nahwi sebagai contoh. Siri wa tariqa musri'ah. Contohnya. Siri. Siri ini fil amr. Kalau tadi sirtu fil madi kan. Siri ini fil amr. Jalanlah. Ya, siri jalanlah. Wat tariqa bersama jalan musriah dengan cepat gitu. Ya maksudnya ya itu berjalanlah siri ini malah jadi aneh ya. Siri itu fil amr. Siri berjalanlah bersama dengan jalan. Ya mungkin ada kali jalan yang enggak sama jalan gitu ya. Siri wat tariqa musriah. Jadi berjalanlah bersama dengan jalan, berjalanlah engkau ya bersama bersama dengan jalan musriah dengan cepat. Nah, itu satu bait alfiyah yang merangkum tentang maf'ul ma'ah. Baik, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Belum Ustaz. Jadi mungkin yang tadi yang terakhir tuh berarti jalan di jalan gitu Ustaz. Bukan di sama atau di off-road gitu. Ya, ya, baik.
Apa artinya gitu, Sah? Gimana gimana? Ulang. Siri Torikon itu tadi. Mm-mm. Itu maksudnya jalannya di jalan, bukan di semak-semak atau bukan di maksudnya. eh nggak melazimi itu sih, yang penting pas dia jalan si toriknya ada ya, tapi supaya itu terjadi ya harus di atas jalan ya, bukan di semak dan lain-lainnya. Atau nggak juga sih, bisa jadi ya pokoknya ketika dia jalan secara keberadaan ya, secara kebersamaan musahabah, si torik itu ada gitu misalnya, berarti bisa aja sih dia jalan di tempat lain, di setapak yang lain yang bukan torik, atau mungkin dia ada di air gitu ya. Tapi dia nggak mungkin ya jalan di air ya. Eh, ya pokoknya cuman keberadaannya aja gitu sih. Wallahu alam. Nah, Ustaz. Jadi nggak mes, nggak mesti dia nginjek gitu ya. Ya kayak tadi Sirtuan Nahro itu nggak mesti dia ada di atas sungainya gitu, jalan di jembatan gitu. Nggak mesti maksudnya, tapi bisa aja misalnya orang jalan searah sungai, di atas sungai, searah sungai, entah pakai apa gitu ya. Ya dia jalan, tapi sungai itu ada deket dia gitu. Sebatas Nah, itu aja sih pemahamannya. Allahu alam. Baik, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.